menunjukkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di bulan Rajab ini, yaitu atas kejadiannya mukjizatnya Nabi, yaitu Isra wal Mi'raj. Yang mana perlu kita ketahui, Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana yang tidak didapat kemuliaan ini di antara nabi-nabi yang lain, para anbiya yang lain, yaitu para rasul yang lain tidak mendapatkan yaitu kejadian seperti Isra wal Mi'raj. Yang mana Isra wal Mi'raj, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan undangan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ketahui saudara, bahwasanya sebelum Nabi mendapatkan mukjizat Isra wal Mi'raj, Nabi itu sempat setiap saatnya, setiap waktunya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian Isra wal Mi'raj. Yang mana ujian Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, di antaranya meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abi Thalib, yang mana beliau paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau paman Nabi yang selama hidupnya dan di akhir hayatnya yaitu dihabiskan untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di situ, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan ujian di saat sebelumnya Isra wal Mi'raj, yaitu kejadian yang mana wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebelumnya Isra wal Mi'raj, jadi setahun sebelumnya. Pokok intinya di tahun tersebut Nabi itu diuji bertubi-tubi. Setelah meninggalnya paman beliau, terus meninggalnya istri beliau, yang mana istri yang dicintai, ya tidak ada seseorang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu menunjukkan kecintaan. Kita diajarkan cinta, yaitu mencontoh bagaimana Sayyidah Khadijah yaitu mengungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat diceritakan, ya, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, beliau ke gua Hira, ya, setelah beliau bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril waktu itu tidak menyerupa kepada manusia, yang mana seperti biasanya malaikat Jibril itu menyerupai kepada manusia sahabatnya Nabi yang ganteng. Siapa kemarin? Yaitu Dahya. Tapi waktu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, malaikat Jibril itu tidak menyerupai manusia, tapi menyerupa wujud aslinya. Ketakutannya Nabi SAW di saat melihat kaget, tiba-tiba langsung didekap, Iqra, ma'ana biqarik, terus Iqra, ma'ana biqarik, kemudian sampai ketiga kali, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, menunjukkan kecintaannya Sayyidah Khadijah di situ. Di saat Nabi ketakutan, beliau minta zamiluni, selimuti aku, saking ketakutannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah di situ memberikan ketenangan, memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Ya, jangan takut bahwasanya engkau, wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai suamiku, yaitu engkau adalah orang yang baik, engkau orang yang ahli silaturahmi, engkau orang yang dipercaya begini-begini.
membuat Nabi Muhammad yaitu kuat kembali. Di situ menunjukkan bahwasanya kecintaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di situ bulan Rajab, di situ sebelum Nabi Isra, di situ Nabi mendapatkan musibah yang besar, yaitu di antaranya meninggalnya Sayyidah Khadijah. Bingung, sudah mendapatkan ujian begini, ya. Dan kemudian Nabi ini tidak diterima dakwahnya, ya. Tidak diterima kepada Quraisy, ya, di Mekah tidak diterima. Akhirnya beliau itu ingin apa ya bahasanya, rihlah, ya, kepingin jalan. Nabi Muhammad ingin jalan-jalan ke daerah yang mana dikenal di situ namanya daerah Taif, ya. Di situ terdapat saudara-saudara Nabi Muhammad SAW, kepingin menenangkan diri, ya. Ternyata beliau di sini mungkin di daerah ini saya dakwah diterima. Setelah nyampe di situ bukan diterima, malah dilempari batu, ya, dilempari ini sampai kakinya berdarah begini, ya. Itu menunjukkan kesedihan sampai beliau sampai dijuluki, yaitu hari-hari atau tahun sebelum Isra wal Mi'raj itu dijuluki tahun kesedihan, yang mana Nabi Muhammad diuji kesabarannya di situ. Akan tapi yang bisa kita ambil kesimpulannya, di saat Nabi mendapatkan ujian, beliau menunjukkan kesabarannya. Bertubi-tubi diuji, sabar. Di sini sabar, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini ingin membantu orang, ya, ingin membantu seseorang yang mau tercebur ke neraka. Bahasanya kan itu, didakwain tidak mau. Ya, ini orang mau terjebur ke neraka sama Nabi mau dibantu agar masuk ke dalam surga. Akan tapi tidak mau. Ini diajak ke surga tidak mau, malah Nabi yang bahasanya dipukuli, dicaci, dimaki, disembarangi. Ya apa ibaratnya? Di saat kita menolong seseorang yang mau terjebur ke sungai, hei, mau dibantu sama kita di sungai, mau dibantu malah kita dipukul. Ya apa rasanya? Ya, tapi Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan kesabarannya di situ, diuji bertubi-tubi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah atas kesabaran beliau diuji, yaitu mukjizatnya Nabi, yaitu Isra wal Mi'raj. Apa Isra wal Mi'raj di situ? Yaitu diberi hiburan. Ya. Gambarannya di saat kita pusing, saudara, ya, pelengan banyak pikiran, ya, sama seseorang yang kita cintai, wa imma orang tua kita, wa imma saudara-saudara kita, bahkan mungkin nanti ente punya istri, istrinya ente ngampul, ya, pelengan sama ente diajak jalan-jalan, ya. Ya apa kalau ngampul? Anak kecil saja kalau ngampul minta jalan-jalan, ya. Kalau orang kaya mungkin jalan-jalannya ke pantai, ya, ke luar negeri, menoreng pas-pasan paling ke mana? Botani. Itu pas-pasan. Dan kalau di bawah ekonomi merosot di bawah, yaitu paling diajak hiburan ke lapangan paling. Ya, ke lapangan naik odong-odong. Itu menunjukkan bahwasanya menghiburnya dengan meminta jalan-jalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad mendapatkan kesedihan bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, dari yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jagat raya ini sudah. Nabi Muhammad SAW ya ceklen jalan, ya apa, subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ceklen jalan Nabi Muhammad SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diajak jalan-jalan lintas luar negeri, ya, bukan lintas desa, ya, dari Mekah Saudi ke Palestina. Iya, Masjidil Aqsa ke Palestina, lintas luar negeri. Tapi tidak cukup di situ. Wal Mi'raj juga menuju ke luar alam, ya, luar dunia, luar bumi ini. Bahasanya harus memakai astronot ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mari diajak ke Mekah, diajak ke Palestina, ya, terus diajak ke luar angkasa.
Oh ya, menerjang langit demi langit ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kesedihan beliau sabar, diberi ujian ini sabar, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala diberikan hadiah. Ya, diberikan hadiah ya ceklen lencelen ya. Yang mana di situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya segala sesuatu apa yang kita pusing, belengan, banyak masalah, yaitu mencontoh Nabi. Allah Subhanahu wa taala ngajak lencelam benih ke pantai. Tapi apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke masjid menuju ke masjid. Ya, kalau kita pelengan, ya banyak ujian, banyak cobaan, yaitu hendaknya kita pergi ke tempat yang mana tempat tersebut dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya, ya, yang mana di sini kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh solat. Ya, kita diwajibkan untuk solat, maka jangan kita tinggalkan solat, agar kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Itu diantaranya contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita ajak kepada seseorang, ya, kita ajak kepada seseorang, orang itu sudah tidak mendengarkan, malah kita dapat cacian, dapat makian, itu sudah biasa. Ya, semoga ini menjadikan pembelajaran, ya, atas kejadian-kejadian yang sudah Rasulullah SAW alami. Ini menjadikan pembelajaran kepada kita bahwasanya segala sesuatu apapun kita hadapi dengan kesabaran, dan kita hadapi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.